Matur suwun ramipun menghadiri undangan kami dalam rangka rembuk stunting Kecamatan Sambut. Kemudian ini pengertian stunting yang sudah disampaikan oleh Bu Ida melalui Perpres 72 tahun 2021. Harapannya adalah, seingat saya, angka prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dan itu belum tercapai. Lanjut dan ini penyebab stunting tadi sudah disampaikan Bu Ida. Lanjut, ini pencegahannya. Tadi ada kebutuhan gizi, ASI eksklusif. Kulon derek tulung setiap saya kegiatan di Posyandu, saya mohon untuk ASI eksklusif saja tanpa dikasih apapun, baik itu air putih itu juga 6 bulan. Terus kemudian MPASI derek titip karena di Posyandu sekarang ada beberapa balita pun tidak mau makan nasi. Terus itu pemerhatiannya terus memantau tumbuh kembang melalui kegiatan BKB. Lanjut dan begini, di kami ada istilah 1000 HPK. Napa niku yaitu hari pertama kehidupan. Dihitung dari mulai Pak Fendi pada kontrol toh? Oke, saya dari Pak Fendi. Nanti ada materi bahwa SOPH itu di Kecamatan Sambit masih menyisakan satu, yaitu di Desa Campurrejo. Oke, dari titip SOPH karena kemarin disampaikan bahwa saya disiapkan tapi tidak dipindah alihkan ke kegiatan lagi. Oke, dari titip Pak Fendi. Kalau Pak Ma'ruf mengenai PKH, Mbak menawi ada beberapa kader yang nyuwun data PKH, nyuwun turun difasilitasi ya. Matur suwun rawuhipun Pak Fendi, Pak Ma'ruf. 1000 hari pertama kehidupan menika dari hamil hingga balita 2 tahun, terus dihitung 1000. 1000 hari. Monggo dan ini tahapan 1000 HPK yaitu tahap ke ibu hamil 0 sampai 12 bulan, 13 sampai 24 bulan. Lanjut. Nah, kemarin disampaikan waktu ada kegiatan konvergensi dari provinsi. Untuk kegiatan selanjutnya, ini apa ya namanya? Surat perintahnya itu masih dikerjakan, masih proses. Ini yang kita berjalan tahun 2025 yang disampaikan Bu Ida memakai surat edaran Kemendagri nomor 400. Ya. Penjenengan sami niku sudah merupakan TPPS, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa Penjenengan. Sudah ada SK-nya masing-masing. Nah, untuk tahun 2025 menunggu surat keputusan yang berlaku, menikah ditambahi P1 yaitu percepatan dan penurunan, yaitu pencegahan percepatan penurunan stunting, ditambahi P1 menjadi PPPS. Nah ini memang nanti kalau surat dasar kegiatan sudah ada, kemungkinan akan dibentuk lagi. Itu ditambahi 1 yaitu pencegahan percepatan penurunan stunting. Monggo dan lanjut. Ini tuh ini kan disampaikan Bu Ida, yaitu kegiatan kita nanti berakhir di tahun 2045 yaitu prevalensi 4,4%. Terus kegiatan kita perihal stunting ini masih akan berjalan sampai tahun 2045. Kemudian ini seperti tadi untuk pengasuhan itu di kami ada kegiatan bina keluarga balita.
matur suwun sangat Bapak Ngadisanan sudah memberikan dukungan untuk kader PKB. Saya tanya kepada kadernya, isiwe tahun piro kok suwi. Nggih Pak, mulai tahun berapa Pak itu? Oh, tahunnya mulai. Jadi saya nggak bisa menuliskan tahun berapa, sudah berlangsung beberapa tahun. Atau suasana. Kalau Desa Bulu matur suwun mulai tahun ini sudah memberikan dukungan anggaran untuk kader PKB. Kemudian kalau Desa Bangsalan matur suwun untuk tahun depan sebagai hasil pertemuan rembuk stunting tingkat desa akan memberikan anggaran untuk kader PKB di tahun 2026. Menika monggo toh kepala desa yang lain disisihkan anggarannya sedikit mawon untuk kader PKB. Kader Desa Bangsalan itu 2 kader PKB tiap ILP. Ya posyandu ILP kalau Bangsalan. Kalau di Desa Bulu ada 5 kader PKB, sing kalih tengetan, sing 3 tengkilen. Kalau di Ngadisanan di Kenanga 2 ada 5 di situ semua. Oke, matur suwun sangat, monggo dan. Kemudian untuk SOTK, ini tadi yang sudah saya pesankan kepada Pak Freddy. Matur suwun sangat kepada Desa Ringenanom, Desa Lewan, Desa Medingin, Desa Bancangan, Desa Campur Sari, Desa Bangsalan, di Desa Kemuning sudah lunas SOTK 1 dan 2. Untuk yang sudah SOTK 1 yaitu Gajah, Ngadisanan, Maguan, Bulu, Sambe dan Wilangan. Monggo menawi halo wis 2 ya. Oh mohon maaf, berarti ingat saya lupa Pak. Oh yang 2 ya. Allah, nggih nyuwun pangapunten. Nggih, engko diganti saya Dan ya. Nggih, ganti saya bisa lah. Oh mengke mawon nggih. Nyuwun pangapunten nggih Pak Lurah nggih. Monggo menawi nanti anggaran untuk SOTH 2 sudah siap, kami sebagai pengurus KB juga siap melaksanakan ini. Niki masih ada PL1 yaitu Desa Campurejo belum melaksanakan SOTH. Dan ini memang yang disampaikan Bu Ida tadi ada kegiatan untuk selatan. Minggu depan dilaksanakannya di Desa Kemuning Baluran. Monggo, kalau SOTH menika sekolah orang tua hebat, kalau selatan sekolah lansia tangguh. Monggo, insya Allah kemarin pun kula ajukan Bangsalan insya Allah wonten tahun ngajeng. Alhamdulillah nggih, monggo. Ayo Dan. Nah, ini kalau dulu itu yang penyebabnya stunting itu ada spesifik, non spesifik sesuai arahan yang kemarin, sekarang menjadi langsung dan tidak langsung seperti yang disampaikan Bu Ida. Jadi karena materinya sama lanjut Dan. Nah ini konvergensinya seperti ini, lanjut saja Dan. Nah, kami penyuluh KB, puskesmas dan kecamatan itu mengisi aksi konvergensi yang merupakan pelaporan di Bapeda Jawa Timur. Masuk ke dalam aplikasi Bina Banda, ini saya ada 3 kendala, yaitu yang pertama yaitu ber-KB pasca nifas. Jadi karena biasanya belum terbiasa ber-KB pasca nifas, terus baru nifas itu langsung KB itu masih jarang. Tapi memang ada 1212 tapi masih jarang. Kemudian nomor 2 yaitu mengenai calon pengantin. Nah, ini yang mendapatkan KIE harapannya lebih lama, kayak gak mendadak. Nah, ini kendalanya adalah biasanya kalau
Catin itu di luar kota. Jadi mulai dadak sesuk manten lagi. Oh. Terus yang ketiga yaitu mengenai pendampingan oleh KDTPK. Salah satu kendalanya adalah jika ada balita yang terindikasi untuk stunting didampingi ini Bu bukan berkenan. Ini kendalanya. Lanjut ya. Nah ini analisis situasi yang ada di Bagda. Yang pertama adalah Ibu Nifas menerima pelayanan KB. Lanjut ya. Kami ada 4 pelayanan momentum pelayanan KB, Bapak Ibu deh. Yang pertama hari Kartini tanggal 22 sampai 30 April. Yang kedua memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 16 sampai 30 Juni. Yang ketiga baru saja selesai yaitu Hari Kontrasepsi tanggal 4 sampai 12 September. Masih ada satu lagi bulan November. Monggo warga yang berkenan ber-KB gratis. Bongkar pasang implan gratis, kalau bongkar pasang IUD bukannya bayar. Ini pelayanan di puskesmas. Matur suwun yang di sana saat menika sudah melayani di Polides Mbak Lindi. Kalau di Jeraka ugi Bu Hasnya yang diekspor ke sana tapi sudah pelayanan di Jeraka, matur suwun ya. Lanjut dan yang kedua yaitu jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Lanjut. Nah, ini terima kasih kerjasamanya Puskesmas Sambit memberikan waktu kepada saya dalam kelas Catin. Kalau ada lagi boleh Bu mengundang kami. Biasanya Mbak Mita memang, Mbak Tia nenek kelas Catin biasanya. Kemudian pada periode tahun 2025 di KUA sekarang ada bimbing mandiri. Alhamdulillah. Kalau dulu kan terbesar di Jedes ya Pak Geng. Kalau di sana saya nggak berani ke sana, tapi kalau di Sambit saja saya berani. Insya Allah tiap hari Selasa kalau ada kegiatan rapat, kami juga melaksanakan sedikit KIE kepada Catin. Ada yang mantannya kayak sesok, ada yang 1-2 bulan. Biasanya kendala yang kami alami adalah calon istri yang karena untuk menambah berat badannya kan waktunya cuma sebentar dulu untuk menghindari stunting. Jadi harapannya seorang calon istri itu mantenan ya oleh ning ojo hamil dulu kalau bisa. Karena kalau dia kurus itu nanti seperti yang disampaikan Bu Ida, kenapa stunting itu prevalensi stunting nggak bisa zero? Itu kalau balita dia lahir BBLR pasti masuk resiko stunting, pasti dia lahir di bawah 2,5 gitu aja. Mau nggak mau walaupun nanti di perjalanan dia bisa istilahnya bisa agak berat badannya naik, tapi kalau dia lahirnya sudah di situ nanti sudah pencatatannya pasti tak masuk gitu. Jadi memang kenapa prevalensi stunting sulit untuk menjadi nol. Lanjut dan kemudian sejumlah kelompok sasaran pendampingan keluarga 1000 HPK. Lanjut. Nah, niki Bapak Ibu Kepala Desa, panjenengan setiap bulan tanda tangan surat tugas kader TPK. Oke. Siapapun yang minta Pak Yun dan Pak Asmo. Nah, itu setiap bulan kami melakukan pencairan anggaran untuk TPK. Saat ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Pulau nyuwun tulung, wekdal tanda tangan kali titip. LC-mailmu obahno. Karena LC-mail ini masih ada tapi tiada. Ada beberapa kader yang memang rajin, ada yang belum rajin. Pulau dari belum ini. LC-mailmu obahno garapen. Jadi pendampingan kepada sasaran itu boleh langsung nih
Ya. Memang sulit, tapi tidak sulit dalam selamanya. Memang sulit. Terus saya itu dibawa juga gitu. Berarti Pak Lurah sampun perso sangat elsibel ya. Jadi pendampingan itu boleh langsung mendampingi ya sasaran teko ning omahe mari KIE dan melalui L-Simil. Kalau yang datang ini biasanya kebutuhan untuk SPJ. Yang SPJ tapi walaupun nggak difoto kadang ada kader itu yang rajin ya banyak. Terutama kalau ada bidan, pasti dia juga mengunjungi sasaran-sasaran. Tapi yang memang yang agak lambat ini memang di L-Simil. Monggo dah. Niki MBG yang disampaikan Bu Ida tadi, saya tadi sudah koordinasi ternyata yang membawai ada. Monggo lanjut dan. Nah, ini dalam menentukan data memang ada beberapa saat yang lalu tadi sudah saya sampaikan ke Pak Prof. Itu keluarga risiko stunting itu sudah mendapatkan bantuan atau belum. Salah satunya adalah PKH. Jadi boleh mendapat bantuan PKH, boleh mendapatkan bantuan PMT dari desa, boleh mendapatkan bantuan dari puskesmas. Itu kan di sebelah kanan itu ada pertanyaan seperti itu. Monggo lanjut ya. Ini mengenai MBG. Pelaksananya kemungkinan ditetapkan memang TPK, tapi nanti monggo kerso dari Koramil kita manut saja, karena kelihatannya kemarin kalau contoh di kelurahan saya itu yang jalan tidak harus kayak gitu, tapi monggo kerso, lanjut. Oke, ini balita Manawat, lanjut. Nah, ini saya ingin mengenalkan program Quick Win Kemenduk Bangga. Terus kalau dulu itu BKKBN, sekarang BKKBN itu hanya badan koordinasi saja. Kalau kami sekarang sudah menjadi kementerian. Kemenduk Bangga itu Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Biasanya dikasih garing BKKBN supaya masih hafal ini punyanya BKKBN. Yang pertama adalah genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting yang disampaikan Bu Ida tadi. Monggo. Tapi kalau saya perhatikan kalau di desa itu sudah aktif ya, rajin tabungan berlebih, anggaran berlebih memberikan bantuan kepada yang kekurangan, terutama untuk anak yang kurang gizi atau yang tinggi. Kemudian yang kedua taman asuh sayang anak, tamasya itu zaman dulu gitu, sekarang healing, rekreasi. Kalau dulu tamasya ini untuk penitipan anak. Kalau di Sambit kelihatannya nggak ada, tapi harapannya ini yang dikir, harapannya bagi ibu-ibu yang bekerja, ibu anaknya dititipkan ke asisten rumah tangga. Kalau dikir ya iya, tamasya yang dikir. Kalau yang tidak ada dikir berarti ada ART atau minggai atau siapa. Harapannya sing dititipi juga melakukan pengasuhan yang baik terhadap anak. Hubungannya dengan golden age, karena setelah 5 tahun nanti perkembangannya jadi beda. Kemudian ganti gerakan ayah teladan Indonesia. Terus harapannya ayah juga ikut dalam pengasuhan anak. Kalau di Sambit kelihatannya masih rajin ya. Kalau mungkin di kota besar nggak ada waktunya. Kalau di Sambit insya Allah masih rajin. Kemudian yang keempat adalah lansia berdaya atau sidaya. Salah satunya adalah sekolah selatan. Alhamdulillah mulai dilakukan di Kemuning. Ulang ya sampun dari titik Pak Lurah. Tahun depan ada anggaran untuk selatan karena selatan itu sekolahnya standar 1, standar 2, standar 3.
Oke. Kemudian yang terakhir adalah AI Super App, itu adalah aplikasi yang akan dikembangkan oleh BKKBN. Monggo lanjut ya. Sambung selesai? Oke. Setelah ini akan disampaikan materi dari Kepala Puskesmas, Pak Dokter dulu, nanti kemudian Bu Dokter. Setelah itu kalau ada yang perlu ditanyakan, terakhir ada boleh dibuka sesi tanya jawab. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Pemilu KPU Kecamatan Sambit atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Kepala Puskesmas Winginganom kepada Dr. Erika Sutiopriyo.